Sekarang giliran Agus Pambagio. Selamat malam Pak Kadi, selamat malam pemirsa. Malam Bagus. Saya hanya akan bicara soal policy kebijakan, karena itu ranah saya. Kalau soal keuangan moneter saya tidak menguasai, meskipun hanya tahu sedikit. Nah, di sini dalam penanganannya tadi sudah disampaikan oleh Bang Rizal, oleh semuanya yang terlambat dan sebagainya. Iya, itu harus diakui. Karena saya ingat sekali bulan Januari akhir saya sempat bicara dengan mem-WA Pak Menteri Perhubungan supaya menutup penerbangan dari Cina di Manado, Denpasar, Bali, dan Jakarta. Karena disitulah sumber banyak sekali ribuan datang, ada sehari bisa 3-4 penerbangan baik charter maupun schedule. Tapi tidak dilakukan terus begini, lalu praktis kita terlambat 1,5 sampai 2 bulan dan kemarin. Nah, dalam perjalanannya memang saya punya mazhabnya adalah karantina total. Dan kalau tidak total akan susah, karena kalau pakai himbauan sulit. Dan itu terbukti dengan himbauan itu sulit sekali memaksa masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang mempercepat penularan. Jadi muncullah peraturan-peraturan sampai ke gubernur yang tadinya social distancing lalu berubah jadi PSBB. Dari awal saya katakan kalau kita tidak serius akan berat ini karena ini wabahnya besar. Jadi tolong seriusnya itu apa? Kasih makan segera masyarakat yang berdampak. Itu kira-kira saya bicara bulan Maret kalau saya tidak salah. Nah, jadi waktu itu social distancing, saya katakan tidak ada sanksinya, lupakan. Dan itu ternyata betul tidak berdampak. Lalu saya tetap dorong ini untuk lockdown atau karantina, tapi pemerintah memutuskan PSBB. Ya sudah, saya dukung. Tapi sekali lagi saya katakan harus ada sanksi. Sanksinya ada di Undang-Undang 8 soal kekarantinaan. Nah, tetapi juga ternyata tidak berjalan karena banyak peraturan yang tidak pas. Peraturan Menteri Kesehatan untuk PSBB langsung turun ke kepala daerah, tetapi tiba-tiba Menteri Perhubungan mengeluarkan peraturan yang isinya di pasal 11 itu membolehkan kendaraan roda 2. Saya katakan kendaraan roda 2 itu by law itu masih ilegal. Tapi dia menjadi legal karena ada peristiwa politik. Jadi jangan dipaksakan, tapi kan dipaksakan terus. Boleh 2 asalkan mengikuti protokolnya WHO. Nah, protokolnya WHO kan siapa yang mau nyemprotkan desinfektan ke motor, lalu pastikan si pengendaranya pakai maskernya sudah dicuci atau sudah ganti baru, kan susah. Kembali peraturan tidak bisa ada sanksinya. Kemudian terus muncul tiba-tiba sudah jalan, sudah sanksi mulai dicoba diterapkan di DKI, muncullah surat edaran Menteri Perindustrian dengan sekian belas esensial perusahaan yang tidak boleh dihentikan karena dapat izin dari Menteri Perindustrian, sampai pabrik baut pun boleh. Akibatnya apa? Pengaturan jarak di angkutan umum tidak jalan. Sehingga susah sekali penurunan supaya orang tidak tertular lebih besar. Yang disalahkan lalu KRL-nya Jabodetabek. Kenapa dia masih jalan gini? Loh, orang masih ada penumpangnya, nggak bisa diatur. Nggak bisa, karena masih banyak pekerjanya yang harus masuk. Kalau dia tidak masuk pagi, terlambat, jadi potong gajinya. Kalau dia tidak masuk lama-lama, dipecat. Nah, terus bagaimana? Ya kalau tidak dihentikan di hulunya, tidak bisa kita mengatur kereta di hilirnya. Terus begitu berhari-hari. Sampai akhirnya saya bicara dengan Pak Gubernur DKI, saya bilang ini kalau nggak ada sanksinya percuma. Apa bedanya PSBB dengan social distancing? Kos sudah besar dan seterusnya. Di area di RW saya terpaksa saya harus mendrive Pak RW-nya, Pak Ketua RW untuk bisa lebih jelas. Akhirnya kita ajukan siapa yang berapa sumbangan ada segala data. Di kita ada 490 keluarga kakak yang harus dibantu karena sudah sulit makan.
Lalu kita coba cari bantuan Dinkes, Dinas Sosial DKI, dapatlah 139 dari 490. Berarti kan kurang. Dari mana? Ya kita harus berpatungan. Tapi sampai malam ini dari Dinkes itu belum turun. Apalagi bansos yang dari pemerintah. Nah, hal-hal semacam ini kan kita harus menjaga. Akhirnya lingkungan yang menjaga masyarakat supaya tidak lapar. Kita temukan di RW saya ada 2 keluarga sudah 1 hari lebih tidak makan, anak balita 5 di satu ruangan. Kalau tidak kita punya patroli pasukan anak-anak muda. Jadi lumayan. Tapi kalau yang tidak, RW yang tidak, saya nggak tahu ini sekarang di Jakarta di daerah-daerah lain. Untuk ngatur tidak mudik saja, saya harus bicara mungkin saya nggak tahu sebulan mungkin ya. Berkali-kali akhirnya hari ini dilarang oleh Presiden. Good, saya ucapkan terima kasih pada Presiden. Tetapi meskipun itu sudah banyak ratusan orang pulang. Nah, yang mau saya simpulkan di sini, oke, kita mengerjakan COVID, pemberantasan COVID, kemudian juga ekonomi. Tetapi please, COVID-nya dulu. Saya setuju Bang Rizal tadi. Karena kalau tidak, repot juga kita. Kan sekarang ini untuk makan, saya ragu-ragu udah soal makan. Jakarta itu masih rame. Kalau pagi saya coba jalan naik mobil, lihat rame. Semanggi sampai Bundaran HI macet. Belum kalau kita ke Cipulir, kemana-mana ke daerah Bodetabek. Jadi gimana? Sanksi nggak jalan. Saya selalu katakan, loh, pengaturan ganjil genap di DKI, itu aja didenda 500.000. Kenapa yang ini nggak bisa? Saya tanya Pak Gubernur, Mas nggak bisa saya cabut izinnya. Perusahaan, ada pegang surat Kementerian Perindustrian. Nah ini hal-hal semacam ini, gimana kita mau cepat memperhatikan kalau dari sisi kebijakan aja berambigu begini, orang bingung sekarang. Saya tidak tahu, saya akan coba monitor besok pagi, akhirnya bagaimana, apakah perusahaan mau berhenti tadi ya karena maklun, 1, 2, dia ada janji ekspor, misalnya manufacturing ATPM, kendaraan bermotor, itu jalan terus. Dan itu pegawainya banyak sekali. Terus masih maklun lain juga masih jalan. Bagaimana menghentikan 14 hari saja? Ya 14 hari. Itu sulitnya setengah mati. Karena saya nggak tahu, saya selalu katakan dalam beberapa hari belakangan, tolong negara jangan pelit. Masyarakat ini lapar. Tolong hentikan semua proyek strategis yang mahal. Termasuk pindah ibu kota, kereta cepat, dan seterusnya, stop dulu. Kita nanti ulang lihat tahun 2023. Kalau itu membaik, ya kita bisa teruskan. Sekarang mohon kasih masyarakat makan. Sudah pasti data amburadul karena IKTP kita, single identity number kita yang dikorupsi sampai hari ini belum beres. Jadi kita tidak tahu real data. Jadi kasihan Pak RT. Di sini di RT saya bilang jangan begitu. Kita semua Pak RW serahkan bagaimana cara ngaturnya. Nah, kalau tidak, memang yang di Bekasi kreatif, dipotong 250.000 atau berapa, supaya kalau kekurangan, uang itu dibelikan. Nah, saya katakan bahwa sekarang bukan saatnya untuk kita mencari siapa yang mencuri bansos. Nanti saja, dicatat saja, nanti selesai COVID selesai, nah baru, mau terserah mau dihukum apa. Kalau di penjara tetap terlalu penuh, harus cari cara supaya hukum orang ini tidak melakukan hal yang lagi. Jadi sekali lagi, saya setuju tadi bahwa COVID dulu, pemerintah nanti sebentar kalau ini beres, pasti ekonomi akan jalan. Saya agak kaget ketika Pak Menteri, Pak Koordinator, Pak PLT Perhubungan, lalu Koordinator Korinvest bilang bahwa akhir tahun turis akan membesar. Saya agak bingung dan ini bagaimana ngukurnya ya? Wong sakitnya yang kita ini belum tentu Desember sudah selesai. Ya, jadi sekali lagi, kita bereskan COVID-nya, perbaiki semua peraturan yang mengambigu dan tidak bisa membuat pelaksana di lapangan mengambil tindakan hukum, baik. Saya sih setuju denda sajalah, tidak usah pakai pidana. Ya, jadi tapi harus bisa ada hukumnya karena kalau tidak jalan. Itu saja dulu Bang Karin, terima kasih. Terima kasih Mas Agus, luar biasa. Kita rehat dulu pemirsa.